Seluruh ekosistem kehidupan kita selalu melibatkan uang. Mulai dari kita lahir, bahkan setelah meninggal. Itu semua perlu uang. Uang emang nggak dibawa mati, tapi tiap manusia punya masa dalam tanda kutip expired date, bahkan sebelum meninggal. Tapi sayangnya, skill tentang keuangan nggak pernah dipelajari di sekolah, dan nggak akan diajari di sekolah manapun di muka bumi. Meskipun di sekolah ekonomi ataupun bisnis sekalipun. Mengapa pendidikan keuangan nggak diajari di sekolah? Karena memang nggak ada di kurikulum. Pendidikan keuangan adalah privilege yang diberikan secara turun-temurun melalui pendidikan keluarga. Mereka yang nggak pernah mendapatkan pendidikan keuangan harus mempelajarinya dengan metode the hard way. Bisa dari pengalaman, kegagalan, dan terkena jebakan-jebakan keuangan di masa dewasa. Saya pernah bahas tentang jebakan-jebakan keuangan di video yang ini, teman-teman bisa nonton ya. Nah, kali ini kita akan bahas 7 skill yang harus teman-teman punya tentang uang. Video ini dipersembahkan oleh GoTrade Indonesia. Di GoTrade Indonesia, kita bisa investasi saham Amerika mulai dari $1 aja. GoTrade Indonesia bekerja sama dengan Valbury Asia Futures dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Bapepti. Install GoTrade Indonesia, dapatkan saldo gratis $2, linknya ada di kolom deskripsi. Mengapa skill tentang uang ini penting banget? Seperti yang saya katakan di awal video, karena seluruh ekosistem kehidupan kita selalu melibatkan uang. Mulai dari kita lahir bahkan setelah meninggal, itu semua perlu uang. Uang memang nggak dibawa mati, tapi tiap manusia punya masa expired date. Expired maksudnya kemampuan menghasilkan uang dari pendapatan aktif jauh berkurang dibandingkan saat masih muda, atau di golden age. Jadi, skill tentang uang itu untuk menjaga agar di masa expired date kita masih punya kualitas hidup yang baik. Kalau di masa muda yang menghasilkan uang adalah diri kita sendiri dengan segala daya dan upaya, tapi di masa expired yang menghasilkan uang adalah capital kita, bukan kita. Beberapa di antaranya adalah uang, modal, koneksi, dan lain-lain. Jadi penting banget untuk kuasai 7 skill keuangan ini sebelum kita semua expired. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Skill yang pertama, produce money atau earn money. Ini adalah skill wajib yang harus dimiliki oleh semua orang. Sebenarnya tujuan akhir dari sekolah itu apa sih? Tujuan akhir dari kuliah itu apa sih? Untuk punya skill set, untuk cari penghasilan. Seberapa pinternya kita, kalau kita nggak punya kemampuan to earn money, hidup kita akan kacau balau. Contoh nih teman-teman, ada 2 orang penemu. 2 orang ini sama pintarnya. Tapi kenapa yang satu miskin hingga mati, yang satu kaya raya hingga punya perusahaan global yang diwariskan? Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison sama-sama penemu. Tapi mengapa Nikola Tesla miskin, sedangkan Thomas Alva Edison kaya raya? Thomas Alva Edison adalah pendiri General Electric, sementara Nikola Tesla meninggal sendirian di sebuah kamar hotel. Jawabannya karena Thomas Alva Edison gak hanya pintar, tapi juga punya kemampuan untuk menghasilkan uang, mengubah penemuan-penemuannya jadi uang. Contoh lain, Van Gogh yang gak mampu menjual satu pun lukisannya hingga bunuh diri. Ironisnya, lukisannya kini jadi lukisan termahal di dunia. Kok bisa? Ya karena ada orang yang bisa mengubah lukisan Van Gogh jadi uang. Ada agen, ada broker lukisan yang pandai menghasilkan uang meski nggak pandai melukis. Dan mereka membuat cerita yang menarik di balik hasil karya Van Gogh yang membuat dilirik oleh para kolektor. Skill yang kedua adalah value money. Yaitu adalah menghargai uang. Saya pernah bahas tentang hal ini di video yang bagaimana menjadi magnet uang. Uang akan tetap bersama kita kalau kita menghargai uang. Uang ibarat orang. Uang nggak akan bisa bertahan lama di genggaman orang yang nggak menghargainya. Uang bukan sekedar alat tukar, dan hubungan kita dengan uang ditentukan dengan gimana cara pandang kita tentang uang.
Kalau kita punya pandangan uang itu jahat, punya banyak uang itu rakus, dan lain-lain, maka dalam alam bawah sadar kita akan selalu menolak uang karena bertentangan dengan cara pandang kita dengan uang. Jadi meskipun kita punya banyak uang, akhirnya ya habis. Karena secara alam bawah sadar, kita ingin menyingkirkan uang yang kita anggap jahat dan jelek itu. Kita nggak bisa jadi orang yang nggak kita sukai. Dalam case ini, kita nggak bisa jadi kaya karena kita punya anggapan uang itu jahat, uang itu jelek, dan punya uang itu serakah. Yang ketiga, save money. Skill yang berikutnya adalah save our money. At least cara yang paling mudah adalah dengan mulai menabung. Nah, menabung itu kelihatannya simple, tapi perlu konsistensi yang luar biasa. Kita bisa mulai dari menabung untuk dana darurat misalnya. Nah, menurut penelitian di Amerika, bahkan 80% orang nggak punya tabungan dana darurat. Kita perlu menabung karena langit nggak selamanya biru. Tentang menabung sebenarnya mudah banget. Kita hanya perlu membangun habitnya, mengubah habit dari spender jadi saver. Teman-teman bisa coba mulai dari saham Amerika misalnya. Kenapa saham Amerika? Karena company dan service-nya digunakan oleh seluruh dunia, nggak terbatas pada satu lokasi saja. Misalnya Google, Apple, Microsoft, itu digunakan oleh orang di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mulai dari $1 aja kalau di GoTrade Indonesia. Teman-teman yang mau coba GoTrade bisa install GoTrade dengan link yang ada di bawah dan masukkan kode undangan ini untuk dapat saldo $2 gratis. Nah, satu hal juga yang membedakan orang kaya dengan orang pada umumnya adalah mereka punya kebiasaan menggaji dirinya terlebih dahulu sebelum membagi untuk membayar aneka tagihan. Mereka menggaji diri mereka sendiri untuk menabung dan investasi. Gak hanya investasi dalam bentuk aset, tapi juga investasi pada leher ke atas. Skill yang keempat, reproduce money. Nah, yang berhasil earn money, value money, hingga save money, what next? Nextnya kita harus kembang biakkan, harus kita ternakkan, supaya misal dari 1 juta bisa jadi 10 juta, dari 10 juta bisa jadi 100 juta, bahkan 1 miliar. Tantangan utamanya di sini. Karena untuk bisa reproduce money, itu skill setnya beda lagi. Misal, gimana cara kita scalable bisnis kita? Aset apa yang bakal naik tahun ini? Siapa yang harus saya ajak untuk partnership? Gimana plan investasi kita hingga 10 tahun ke depan? Gimana cara ternak uang di pasar modal? Gimana cara menghasilkan uang dari kripto dengan lebih efektif? Gimana cara menghasilkan ROI tertinggi di properti? Nah, ini kira-kira pertanyaan yang harus kita jawab. Intinya, gimana caranya uang kita bisa berkembang biak, bisa menghasilkan passive income. Saya pernah membuat video yang udah lama banget, yaitu 5 aset yang harus kamu punya. Ini hampir 2 juta view. Teman-teman yang belum nonton, wajib nonton. Nah, di GoTrade Indonesia, kita bisa investasi perusahaan top dunia mulai dari $1 aja. Kita juga berhak mendapatkan dividen yang akan dibagikan otomatis ke akun kita ketika perusahaannya membagi dividen. Skill yang kelima, yaitu adalah protect money. Banyak orang menjadi miskin lagi setelah menang lotre. Salah satu alasannya adalah karena nggak menghargai uang sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi. Ini skill wajib yang harus kita punya setelah berhasil earn money. Karena makin punya uang, makin banyak godaan, dan makin banyak jebakan. Yang paling mudah ya, jebakan gaya hidup, peer pressure, jebakan menikah dengan orang yang salah. Pernikahan yang gagal itu costly banget. Even Bill Gates harus kehilangan 50% hartanya karena pernikahan yang gagal. Bill Gates sih nggak masalah, tapi buat kita, orang biasa-biasa aja, itu masalah. Buru-buru dibagi 50%, buat hidup sehari-hari aja kita kembang kempis. Ada juga jebakan skema investasi yang berujung pada penipuan. Ada jebakan tick bacering scam yang paling parah nih. Kalau di step ini kita nggak bisa melindungi uang kita,
Ya kita kembali lagi ke titik nol. Mulai dari nomor 1 lagi. Mulai dari awal. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang kembali ke titik nol, teman-teman bisa bouncing dengan lebih cepat. Karena meskipun teman-teman balik ke nol lagi, tapi skill, koneksi, dan pengalaman itu nggak hilang. Oh ya, sekalian mengingatkan semuanya, penawaran investasi di Telegram semuanya adalah penipuan. Semuanya 100% adalah penipuan. Saya nggak pernah dan nggak akan menerima titipan dana investasi dimanapun. Kalau teman-teman mau investasi, teman-teman bisa investasi melalui perusahaan yang udah mendapatkan izin dari Bapepti misalnya. Contoh di GoTrade Indonesia, langsung dari aplikasinya, bukan dari orang atau grup yang mengatasnamakan GoTrade Indonesia. Nah yang keenam, share money. Di skill pertama hingga skill kelima kan kita bicara tentang menghasilkan uang, menabung, investasi, melindungi uang kita. Nah sampai di titik ini, baru kita bisa lebih bebas kalau kita mau bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang kita pada orang yang lebih membutuhkan. Setiap orang yang mencapai di level ini barulah kepikir, I have everything, and then what next? Baru ingat dengan misi-misi kemanusiaan dengan reach yang lebih tinggi. Misalnya, buat panti asuhan, membangun rumah ibadah, membantu anak putus sekolah, atau membangun sekolah bahkan. Kenapa kita nggak mulai dari step 1, mulai dengan bagi-bagi uang ataupun sedekah gila-gilaan mungkin? Karena kan katanya sedekah itu pelumas buat rezeki kita. Ya, boleh-boleh aja sih. Tapi kalau menurut saya, save yourself before you save somebody else. Yang ketujuh adalah legacy. Ini step terakhir yang nggak boleh lupa, yaitu adalah legacy. Maksudnya bukan legasi warisan dalam bentuk harta dan tahta ya, tapi bagaimana kita mewariskan mindset, skill, dan pengalaman pada generasi yang lebih muda. Banyak orang-orang terkaya di dunia gagal di step ini. Even Rothschild dan Vanderbilt. Generasi penerus Vanderbilt harus menjual kepemilikan saham stasiun kereta apinya setelah hidup bermewah-mewahan selama beberapa generasi, tanpa menyadari ada industri baru sebagai disruptor, yaitu industri mobil dan penerbangan, yang mengambil alih market transportasi kereta api. 100 tahun setelahnya, nggak banyak keluarga Vanderbilt yang bisa dibilang kaya. Padahal, konon, kekayaannya dulu melebihi kekayaan bank sentral. Di tahun 1973, pada reuni keluarga Vanderbilt, nggak seorang pun yang punya kekayaan lebih dari $1 juta. Kegagalan generasi sebelumnya mendidik pendidikan keuangan dan skill keuangan bisa mendatangkan bencana untuk family fortune. Jadi itu 7 skill tentang uang yang wajib teman-teman punya. Nah, kira-kira teman-teman mau nambahin? Kira-kira kita kurang dari sisi yang mana ya? Isi di kolom komentar ya.